Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Galeri RNSW. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang beberapa tempat bersejarah di Banyuwangi. Seperti apa ceritanya? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Banyuwangi adalah sebuah wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Banyuwangi atau sering disebut Kota Banyuwangi. Kabupaten ini terletak di ujung timur Pulau Jawa, di kawasan Tapal Kuda, serta wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso di sebelah utara, Selat Bali Provinsi Bali di sebelah timur, Samudera Hindia di sebelah selatan, serta Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso di sebelah barat. Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur sekaligus menjadi yang terluas di Pulau Jawa, dengan luas wilayahnya yang mencapai 5.782,5 km persegi, atau lebih luas dari Pulau Bali, 5.636,66 km persegi. Di pesisir Kabupaten Banyuwangi, terdapat Pelabuhan Ketapang, yang merupakan penghubung utama antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Pelabuhan Gilimanuk. Berikut ini beberapa julukan yang disandang kota Banyuwangi. 1. The Sunrise of Java. Julukan The Sunrise of Java disandang Kabupaten Banyuwangi tidak lain karena menjadi daerah yang pertama terkena sinar matahari terbit di Pulau Jawa. Secara geografi, Banyuwangi berada di ujung timur Pulau Jawa yang berbatasan langsung dengan Selat Bali. Lokasinya yang ada di sisi timur membuatnya sebagai daerah paling cepat yang terkena sinar matahari pagi, tak salah jika mendapatkan julukan Sunrise of Java. Kawasan timur Banyuwangi diketahui sebagai spot indah untuk menikmati matahari terbit dengan beragam keindahan pantai yang ada. Ya, sisi ini memang terkenal dengan pantai-pantai eksotisnya, seperti Pantai Plengkung, Pantai Pulau Merah, Pantai Gumuk Kantong, dan banyak lagi. Di timur Banyuwangi juga menjadi salah satu penghasil ikan terbesar di Jawa Timur. Di Muncar sendiri terdapat pelabuhan perikanan. Sedangkan, Pelabuhan Ketapang yang berada di Banyuwangi bagian utara, menghubungkan Jawa dan Bali. 2. Bumi Blambangan. Sejarah berdirinya Banyuwangi tidak bisa dilepaskan dari sejarah Kerajaan Blambangan, karena Blambangan merupakan cikal bakal dari Banyuwangi. Blambangan adalah kerajaan yang semasa dengan Kerajaan Majapahit bahkan 2 abad lebih panjang umurnya. Blambangan adalah kerajaan yang paling gigih bertahan terhadap serangan VOC serta Blambanganlah kerajaan yang paling akhir ditaklukkan penjajah Belanda di Pulau Jawa. 3. Kota Osing. Keunikan yang ada di Banyuwangi adalah adanya multikulturalisme, di mana masyarakatnya dibentuk oleh keturunan Jawa Mataraman, Madura, dan Osing. Suku Osing merupakan penduduk asli Banyuwangi. Sebagai keturunan dari kerajaan Blambangan, suku ini memiliki adat istiadat, budaya, dan bahasa yang berbeda dari masyarakat Jawa dan Madura. 4. Kota Santet. Banyuwangi juga dijuluki sebagai Kota Santet. Julukan ini muncul setelah peristiwa nahas ketika 100 orang lebih dibunuh secara misterius karena dituduh memiliki ilmu hitam. Bahkan belum diketahui motif dari tragedi pembantaian masyarakat Banyuwangi itu. Namun, berdasarkan hasil investigasi, korban pembunuhan mayoritas berasal dari pemuka agama, kiai, tokoh masyarakat, dan guru ngaji. Sejak dulu Banyuwangi memang sudah terkenal sebagai kota santet. Praktik ilmu hitam dan kekuatan mistis di wilayah kabupaten ini merajalela. Dan tak sedikit orang luar Banyuwangi sengaja datang untuk memperoleh kekuatan gaib. Berdasarkan rumor yang beredar, pelaku insiden mengenaskan itu berasal dari warga sipil. Tetapi, banyak juga yang mengatakan pelakunya adalah warga sipil dan sosok lain sebagai ninja. Sosok ninja itu sendiri dikenal dengan pakaian serba hitam dan menggunakan senjata. Bahkan ada pula sumber lain yang mengatakan bahwa ninja itu dapat terbang, melompat, dan menghilang secara misterius. Saat pembantaian itu terjadi, seluruh lampu mendadak mati. Tiba-tiba saja, banyak nyawa berjatuhan dalam kondisi tragis. Fakta lain juga menyebutkan bahwa bertepatan dengan tragedi pembunuhan di Banyuwangi itu juga bermunculan banyak orang gila. Tetapi, mereka tidak sama seperti orang gila pada umumnya. Karena mereka dapat menjawab pertanyaan seperti orang normal. Namun, ketika ditanya mengenai identitas diri,
mereka justru mengamuk seperti orang kesurupan. Masyarakat berspekulasi bahwa mereka berkaitan dengan tragedi pembunuhan. Pasalnya, orang gila itu akan menghilang ketika tragedi pembunuhan berlangsung. Di sisi lain, menurut hasil penyidikan mengungkapkan bahwa insiden tragis tersebut terjadi karena masalah politik. Sayangnya, hingga saat ini belum terungkap siapa dalang dari tragedi pembunuhan tersebut. Sehingga peristiwa ini disebut dengan tragedi santet tahun 1998. 5. Kota Gandrung. Banyuwangi dikenal dengan tari gandrung yang menjadi maskot kota tersebut. Tarian gandrung Banyuwangi pada awalnya dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat pasca dilakukannya panen. Kesenian ini masih satu genre dengan tayub di Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian barat, lengger di wilayah Banyumas dan joget bumbung di Bali, dengan melibatkan seorang wanita penari profesional yang menari bersama-sama tamu terutama pria, dengan iringan musik gamelan. Gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas yaitu gamelan Banyuwangian atau Banyuwangen. Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan penari gandrung dan laki-laki pemaju yang dikenal dengan paju. Bentuk kesenian yang didominasi tarian dengan orkestrasi khas ini, populer di wilayah Banyuwangi yang terletak di ujung timur Pulau Jawa dan telah menjadi ciri khas dari wilayah tersebut, hingga tak salah jika Banyuwangi selalu diidentikan dengan gandrung. Kenyataannya, Banyuwangi sering dijuluki sebagai kota gandrung dan patung penari gandrung dapat dijumpai di berbagai sudut wilayah Banyuwangi. Gandrung sering dipentaskan pada berbagai acara, seperti perkawinan, petik laut, hitanan, 17-an dan acara-acara resmi maupun tak resmi lainnya, baik di Banyuwangi maupun wilayah lainnya. Biasanya, pertunjukan gandrung dimulai sejak sekitar pukul 9 malam dan berakhir hingga menjelang subuh sekitar pukul 4 pagi. 6. Kota Banteng. Banyuwangi mendapat julukan Kota Banteng karena keberadaan banteng Jawa yang menghuni kawasan Taman Nasional Alas Purwo. Berdasarkan data monitoring pihak Taman Nasional dan Copenhagen Zoo, pada Mei tahun 2022, ada 196 hingga 208 ekor banteng Jawa yang ada di Banyuwangi. 7. Kota Pisang. Dari zaman dulu, Banyuwangi juga dijuluki sebagai Kota Pisang karena menjadi pusat penghasil pisang pada era 80-an. Bersama Malang, Pasuruan, Lamongan, Lumajang, dan Ponorogo, Banyuwangi tercatat sebagai penghasil pisang terbesar untuk Jawa Timur. Mengutip data BPS, produksi pisang Jawa Timur pada tahun 2021 mencapai 2,04 juta ton. Meski tak lagi sebagai penghasil utama, namun Banyuwangi mengembangkan beberapa jenis pisang baru termasuk Cavendish. 8. Kota Festival. Pada tahun 2011 lalu, diselenggarakan kegiatan budaya Banyuwangi Ethno Carnival pertama, yang berjalan lancar dan sukses. Oleh sebab itu, di tahun-tahun berikutnya masyarakat Banyuwangi kian semangat untuk mengangkat potensi dan budaya daerah melalui serangkaian acara, yang bertajuk Banyuwangi Festival. Maka sejak tahun 2012 acara Banyuwangi Ethno Carnival ditahbiskan menjadi agenda tahunan berbarengan dengan kegiatan lain, baik yang bersifat seni, budaya, fashion, dan wisata olahraga. Banyuwangi mempunyai catatan historis yang panjang sejak masa kerajaan. Banyak catatan sejarah yang menulis tentang perjalanan kabupaten di ujung timur Jawa Timur ini, mulai masa Blambangan, kolonial Belanda, Inggris, Jepang, hingga masa kemerdekaan Indonesia. Tidak heran bila di Banyuwangi memiliki sejumlah arsitektur peninggalan era kerajaan hingga kolonialisme. Berikut beberapa tempat bersejarah di Banyuwangi. 1. Situs Kawitan. Situs Kawitan merupakan salah satu tempat bersejarah di Banyuwangi yang masih terawat. Di Taman Nasional Alas Purwo, tepatnya di Dusun Purworejo, Desa Kalipait, Kecamatan Tegal Dimo, terdapat situs Kawitan yang menjadi gapura peninggalan Kerajaan Blambangan pada abad 14 Masehi. Situs yang sempat terlupakan oleh peradaban ini ditemukan pada tahun 1967 secara tidak sengaja oleh warga setempat. Kala itu, tempat ini menjadi reruntuhan yang tersembunyi jauh di belantara hutan yang juga terkenal akan keangkerannya. Di tempat ini ditemukan juga prasasti yang mencatat perjalanan Brawijaya,
raja terakhir Majapahit, ke alas purwo menjelang runtuhnya Majapahit. Di situs kawitan ini, dibangun tempat ibadah umat Hindu, pura yang besar. Pura tersebut bernama Pura Luhur Giri Salaka. Pura yang berdiri megah di tengah hutan alas purwo ini ramai dikunjungi umat Hindu terutama saat Pagerwesi, upacara yang dilaksanakan setiap 210 hari sekali untuk melindungi ilmu pengetahuan manusia dari kekuatan jahat. 2. Umpak Songo. Situs Umpak Songo jadi salah satu peninggalan yang masih tersisa saat peradaban Kerajaan Blambangan di Banyuwangi. Situs Umpak Songo menjadi tanda perpindahan ibu kota Kerajaan Blambangan saat masa peperangan melawan pasukan VOC Belanda pada abad 18 Masehi. Situs ini berada di Dusun Muncar Baru, Desa Tembok Rejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Di sini terdapat 9 batu besar yang menyerupai bentuk kubus dengan lubang di bagian tengah yang tertata di sebuah pekarangan dengan pembatas pagar tembok setinggi 1 meter. Beberapa pohon tumbuh di sekitar bebatuan dengan rindang membuat sejuk suasana. Diduga kuat, batu tersebut menjadi pondasi tiang berdirinya bangunan pendopo. Saat ini, runtuhan bangunan di sini menyisakan 49 batu besar dengan 9 batu di antaranya memiliki lubang pada bagian tengah yang diduga berfungsi sebagai penyangga atau umpak. Umpak Songo memiliki daya tarik tersendiri bagi pemeluk Hindu dan penganut aliran kejawen. Suasana ramai terjadi pada malam Sabtu Pahing dalam penanggalan Jawa, sebab penganut ajaran kejawen menggelar ritual tirakatan semalam penuh. Atau saat puncak keramaian Umpak Songo yang terjadi pada Hari Raya Kuningan bagi umat Hindu. 3. Petilasan Macan Putih. Lokasi lain yang memiliki jejak peninggalan Kerajaan Blambangan adalah Petilasan Macan Putih. Petilasan ini berlokasi di Desa Gombolirang, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Di petilasan ini, terdapat reruntuhan seperti dinding berbahan batu bata yang menyembul dari tanah. Ironisnya sedari dulu, pecahan batu bata tua, keramik dan gerabah, patung hingga batu mulia yang pernah ditemukan warga setempat dijual warga ke para kolektor tanpa penelitian lebih lanjut. Meski masih menyisakan sisa reruntuhannya, namun proses preservasi terus diupayakan oleh Pemkab Banyuwangi. Konon tempat ini diyakini sempat menjadi ibu kota Kerajaan Blambangan pada masa pemerintahan Prabu Tawang Alun II, yaitu mulai dari tahun 1655 hingga tahun 1692. Di sini terdapat pendopo kecil yang kini dikenal sebagai situs persemedian Tawang Alun yang dipercaya sebagai petilasan terakhir dari Sang Prabu. 4. Situs Gunung Raung. Situs Gunung Raung yang berada di kaki Gunung Raung tepatnya di Dusun Panjen, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, juga menyimpan salah satu peninggalan Kerajaan Blambangan. Konon, di sini ada sisa-sisa dari berbagai peradaban mulai dari Megalitikum sampai era kemerdekaan. Lereng Gunung Raung ini dulunya merupakan wilayah peradaban yang luar biasa jejak sejarahnya. Di sini, terdapat 2 situs kuno yang diduga sebagai tempat ibadah zaman dahulu berupa tatanan batu yang disusun secara simetris membentuk bujur sangkar di 2 tempat. Bentuk bongkahan batu besar yang diletakkan di atas batu cadas. Masyarakat sekitar menyebutnya Watu Perahu. Selain itu ada juga reruntuhan candi kuno yang diduga peninggalan dari Mahayogi Rasi Markandia sebelum menyebarkan ajaran Hindu ke Pulau Bali. 5. Kampung Inggrisan. Bangunan tua yang berdiri kokoh yang terletak di sebelah barat alun-alun Taman Blambangan Banyuwangi ini, merupakan bangunan yang mengadopsi arsitektur Bugis. Ini dibangun tahun 1776, kemudian dikuasai Inggris mulai tahun 1811 sebagai kantor dagang British East India Company (BEIC). Bangunan yang dikenal sebagai Kampung Inggrisan ini juga menjadi kantor telegram yang menghubungkan Banyuwangi dengan kota Broome, Australia. Kedua kota tersebut pernah terkoneksi pada awal abad 18 dalam satu jalur kabel telegram bawah laut yang dibangun Inggris mulai dari Eropa hingga Australia. Kedua kota ini pernah terhubung pada tahun 1889 melalui kabel telegram bawah laut yang dibentangkan dari Banyuwangi ke Broome. Pemasangan kabel ini sendiri dilakukan selama 10 hari menggunakan kapal. Pada masa itu Australia sendiri tengah berada dalam pendudukan Inggris.
Kabel telegram ini fungsinya untuk menyambungkan orang-orang di Inggris maupun Australia untuk saling berkomunikasi terutama untuk berhubungan dengan sanak famili mereka. Beberapa peninggalan bersejarah seperti lorong kabel telegram yang menjadi saksi bisu hubungan antara Banyuwangi Australia. Selain itu, pecinta bangunan bersejarah bisa menikmati arsitektur gedung lawas bernuansa Bugis. 6. Pendopo Banyuwangi. Pendopo Sabaswagata Blambangan yang dibangun sejak tahun 1770-an sejak era Bupati pertama Banyuwangi, Mas Alit. Arsitektur unik pendopo masih dipertahankan hingga saat ini. Uniknya di pendopo, terdapat ruangan bawah tanah menyerupai bunker, namun bila dilihat dari luar seperti taman biasa. Padahal taman yang ditata dengan kemiringan 60 derajat tersebut menjadi atap greenhouse. Bangunan bawah tanah ini terdapat 6 kamar dan ruang makan serta lobi. Di sepanjang lorong ruangan kamar terdapat sejumlah lukisan yang menggambarkan sejarah perjalanan Banyuwangi. Sementara di bagian luar terdapat sumur Sri Tanjung yang menjadi cikal bakal nama Banyuwangi. Pendopo ini sampai saat ini menjadi rumah dinas bupati yang menjabat. 7. Kampung Wisata Temenggungan. Kampung Wisata Temenggungan Banyuwangi memiliki jejak historis yang panjang. Sebab hingga saat ini masih tersimpan banyak arsitektur era kolonial Belanda. Tidak heran karena Kampung Temenggungan yang berada di samping pendopo merupakan kampung pertama di Banyuwangi sejak dipimpin Bupati Banyuwangi pertama, Mas Alit. Hingga saat ini di Temenggungan masih terdapat rumah pribadi Bupati kelima Banyuwangi, Kanjeng Raden Temenggung Pringgokusumo periode tahun 1867 sampai tahun 1881. Rumah tersebut masih ditempati keturunannya hingga saat ini. Bangunan rumah lurah pertama di Temenggungan, Joyo Alap-Alap yang menjabat era tahun 1800-an juga masih terawat di sana. Selain kaya arsitektur sejarah, Temenggungan juga terkenal sebagai kampung seniman. 8. Terowongan Gumitir. Sebuah terowongan kereta api sepanjang 690 meter di Gunung Gumitir. Terowongan bernama Merawan tersebut dibangun sejak zaman kolonial Belanda tahun-tahun 1901 sampai tahun 1902. Ada beberapa hal menarik yang perlu diketahui tentang terowongan kereta api bersejarah di Gunung Gumitir. Jalur kereta ini dulunya menjadi sarana mengangkut hasil perkebunan, saat ini berkembang untuk transportasi umum dan wisata lori. Terowongan aktif ini jadi yang terpanjang kedua di Indonesia. Proyek pembuatan terowongan Merawan dilakukan penyempurnaan bangunan pada tahun 1910 oleh perusahaan kereta api negara, Staatspoorwegen, SS, yang dimiliki Belanda. 9. Lori Perkebunan Glenmore. PT Perkebunan Glenmore masih meninggalkan bangunan bersejarah. Wisatawan bisa menyaksikan bangunan pabrik bersejarah, bangunan peninggalan kolonial Belanda, hingga lokomotif. Di sini juga bisa melihat proses pengolahan getah karet yang menggunakan teknologi peninggalan kolonial Belanda. Wisata perkebunan ini berada di Desa Margomulyo, Kecamatan Glenmore. Jika ingin berkunjung ke sana, cukup mengisi buku tamu yang ada di posko keamanan. Di sana terbuka bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Setelah masuk ke dalam pengunjung, akan disambut dengan lokomotif tua yang masih terawat. Lokomotif tersebut merupakan mesin penggerak untuk mengangkut kakao dan memindahkan pekerja di era kolonial Belanda. Oke teman-teman, itu tadi cerita beberapa tempat bersejarah di Banyuwangi. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.